menerima pesanan dari konsumen asing sebesar 300.000 euro pada saat harga tukar US dollar sebesar 400.000. Ban mengirim equipment pada tanggal 15 Oktober 2016 dan mengirimkan tagihan ke customer sebesar 300.000 euro pada saat harga US dollar sebesar 420.000. Ban menerima pembayaran customer secara penuh, secara tunai pada tanggal 16 November 2016 dan menjual dan menukar 300.000 euro itu dengan 415.000 dolar. Di income statement-nya pada akhir tahun, pada bulan Desember 2016, pada nilai berapa Ban harus melaporkan keuntungan atau kerugian dari penukaran mata uang asing. Jadi di sini dari yang tadi di receivable 15 Oktober 420.000 itu dari sini, dari yang pada saat tagihan pertama pada tanggal 15 Oktober 2016 menagih pada saat 420.000 dolar. Nah, lalu pada saat setelah diterima uangnya, uang yang diterima dari customer itu kemudian karena dalam mata uang asing ditukar ke dalam US dollar, maka dari hasil pertukaran ini didapatkan 415.000 US dollar. Nah, dari yang harusnya 420.000 US dollar yang diterima tadi yang di awal itu, pas ditukerin ternyata diterima hanya 415.000 dolar, maka terjadi loss di sini 5.000, sebesar 5.000 dolar. Lalu soal nomor 2, pada 22 September 2016, Yup membeli merchandise secara nganjuk, secara akun payable dari perusahaan asing yang tidak terikat pada perusahaan asing yang bukan afiliasi sebesar 10.000 euro. Pada tanggal itu harga nilai tukar spot rate saat itu adalah 1,20 US dollar per euro. Nah, Yup membayar secara penuh pada tanggal 20 Maret 2017 pada saat spot rate sebesar 1,30. Spot rate pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar 1,24. Berapa nilai yang harus Yup laporkan sebagai foreign currency transaction gain or loss di income statement-nya pada akhir tahun Desember 2016. Jadi di sini ditanyakan pada akhir Desember 2016 pada akhir Desember 2016 dilunasinya pada tanggal 20 Maret 2017, berarti di sini masih dalam bentuk akun payable. Jadi pakai yang ini 1,24, ada selisih, awalnya 1,20. Ini malah naik jadi 1,24, maka pakai yang tanggal 31 Desember 2016 yaitu 1,24. Berarti yang tadinya sudah dicatat 12.000 harus disesuaikan agar jadi 12.400. Loss diakui karena harga naik, loss sebesar 400 karena ada selisih tadi 0,04. Soal nomor 3. Nggak bisa. Soal nomor 3, pada tanggal 1 Juli 2016, C meminjam 1.680.000 peso dari pemberi pinjaman luar negeri dengan menandatangani interest bearing note yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2017 yang dalam bentuk mata uang peso. US dollar equivalent of the note principal was as follow.
pada tanggal peminjaman 210.000, pada tanggal ya di sini pada tanggal 31 Desember 240.000, pada saat pembayaran 280.000. Di income statement tahun 2017, berapa jumlah yang harus C laporkan sebagai foreign exchange or loss. Jadi di sini 31 Desember 2016, 31 Desember tanggal LAPKU 240.000, 1 Juli tanggal bayar 280.000, ada selisih di sini 40.000. Jadi loss sebesar 40.000. Lalu yang nomor 4, pada tanggal 1 Juli 2016, SET meminjam 120.000 US dollar kepada ini supplier asing dengan menerima interest bearing note yang akan jatuh tempo pada 1 Juli 2017. Note-nya dinyatakan dalam mata uang peminjam dan nilainya sebesar 840.000 peso pada tanggal peminjaman. Note principal appropriately included at 140.000 in the receivable section of SET December 31, 2016 balance sheet. The note principal was paid to SET on July 1, 2017. Due date when the exchange rate was 8 pesos to 1 in its income statement for the year ended December 31, 2017. What amount should SET include as a foreign currency transaction gain or loss? Jadi ditanyakan di sini gain atau loss foreign currency berapa nilai note. Jadi dari sini dari soal ini diketahui note receivable per 31 Desember 2016 adalah 140.000. Ya, nah yang diterima pada tanggal 1 Juli 2017 itu tidak 140.000, maka di sini belum ditotal. Gimana ya? Jadi 140.000. Jadi di sini ada kerugian, ada loss sebesar 35.000. Sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Kamu ngurang 140.000 dan 105.000 aja mesti pakai kalkulator, masih zaman sekarang. Ya. Grogi Pak saya. Ya, ngapain grogi sama temennya grogi? Ya apa belajar kamu harus banyak presentasi kamu biar nggak grogi. Oke, yang berikutnya. Izin share screen, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Ya, jadi itu yang exercise ke-9 itu, MEA itu melakukan transaksi impor dan ekspor kepada perusahaan di Kanada. Nah, di bawah ini itu transaksi yang ditentukan dalam dolar Kanada pada 31 Desember 2016, yaitu akun receivable sebesar 150.000 Kanadian dolar. Nah, jika di dolarin US, jadi 103.500.000. Nah, ini tuh dia jatuh temponya itu tanggal 15 Januari 2017. Nah, untuk akun payable-nya itu sebesar 275.000 Kanadian dolar. Jika di US dollar kan jadi 195.250 dolar. Nah, berikut ini di bawah ini spot rate-nya untuk 31 Desember 2016. Terus untuk jatuh tempo akun receivable-nya pada 15 Januari 2017. Nah, untuk jatuh tempo akun payable-nya yaitu tanggal 30 Januari 2017. Sebentar.
Apakah sudah terlihat jawabannya? Udah, Pak. Iya, berikut jawabannya. Jadi itu yang pertama itu kita disuruh nyari gain or loss-nya untuk income statement tahun 2016. Di mana kan akun receivable-nya awalnya kan 103.500 untuk spot rate 0,68. Nah, disesuaikan jadi untuk tanggal 31 Desember 2017 yaitu jadi 0,68 dikali sama 150.000. Jadinya 102.000. Nah, di sini kan akun receivable-nya ketika sudah disesuaikan jadi lebih kecil. Jadi kita otomatis kan asetnya berkurang. Jadi kita mengakui loss. Nah, untuk akun payable-nya yang tadinya itu 195.250 ketika disesuaikan dengan spot rate 31 Desember 2016 menjadi 187.000. Nah, kalau liability-nya jadi berkurang, tandanya kan liability-nya kita menjadi gain. Nah, jika dijumlahkan semua, jadi 8.250 dikurangi sama 1.500. Jadi 6.750 gain pada income statement 2016. Nah, untuk tahun 2017-nya, berarti pada akun receivable, pada awalnya kita menggunakan saldo yang sudah disesuaikan pada tahun sebelumnya, yaitu 102.000. Nah, untuk spot rate pada saat jatuh tempo pada 15 Januari 2017, yaitu 0,675. Jadi dikaliin sama 150.000. Jadi hasilnya itu 101.250. Di mana jika akun receivable-nya lebih kecil dari sebelumnya, kita mengakui loss karena asetnya berkurang. Nah, untuk akun payable-nya, sama juga kita menggunakan saldo yang sudah disesuaikan pada tahun 2016, yaitu 187.000. Nah, untuk penyesuaiannya, kita menggunakan spot rate yang ada di tanggal 30 Januari 2017, yaitu sebesar 0,685. Dikalikan dengan 275.000. Sehingga akun payable-nya, liabilitasnya menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Jika liabilitas lebih besar daripada sebelumnya, kita itu mengakui loss karena utang kita jadi bertambah. Nah, untuk penjumlahannya totalnya untuk tahun 2017 yaitu 750.000 dikurang sama 1.375. Jadi loss-nya itu jadi 2.125 untuk tahun 2017. Oke, terima kasih. Ya, yang berikutnya. Izin share screen, Pak. Yuk. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oh, ya. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang exercise 12.10. Jadi di dalam soal itu diketahui perusahaan ATV itu memiliki 2 transaksi pada Desember 2016 dan memiliki 2 foreign currency. Pada tanggal 12 Desember itu membeli produk elektronik dari Jepang 50 juta yen. Kemudian saat itu spot rate-nya itu 0,00750 dolar. Kemudian pelunasan itu saat 11 Januari 2017. Kemudian 15 Desember menjual televisi ke British 40.000 pound saat spot rate-nya itu 1,65. Kemudian pelunasannya itu 14 Januari 2017. Kemudian soal yang pertama itu perintahnya adalah membuat jurnal pada saat transaksi awal atau pembelian penjualan awal.
yaitu atas transaksi pembelian yaitu 20 Desember, kita membuat jurnal yaitu inventory pada akun payable foreign currency, yaitu 50 juta dikali spot rate-nya 0,00750 sehingga 375.000. Kemudian pada 15 Desember atas transaksi penjualan itu membuat jurnal akun receivable foreign currency pada sales, yaitu 40.000 dikali spot rate-nya 1,65 sehingga dihasilkan 66.000. Kemudian yang kedua yaitu instruksinya itu membuat jurnal penyesuaian pada akhir tahun. Pada akhir tahun itu terdapat perubahan kurs yang yen itu menjadi 0,0060, kemudian British pound menjadi 1,60. Sehingga atas transaksi pembelian kita membuat jurnal exchange loss pada akun payable karena kursnya itu kan naik, berarti akun payable yang harus kita bayarkan itu juga naik sehingga menjadi exchange loss 5.000. Kemudian pada 31 Desember atas transaksi penjualan itu mencatat exchange loss pada akun receivable karena kursnya juga naik sehingga yang pelunasan uang yang kita dapatkan atau asetnya itu menjadi berkurang, yaitu ada loss 2.000. Kemudian yang nomor 3 itu instruksinya yaitu membuat jurnal saat pembayaran atau pelunasan, di mana ada perubahan kurs, yen itu menjadi 0,00765 dan British pound menjadi 1,63. Sehingga pada 11 Januari atas transaksi pembelian itu membuat jurnal akun payable yaitu dari jurnal awal, kemudian dikurangi dengan penyesuaian sehingga 370.000 dan cash itu 50 juta dikali rate kurs pada saat pelunasan yaitu 0,00765 sehingga 382.500 sehingga ada exchange loss 2.500. Kemudian 14 Januari atas transaksi penjualan itu membuat jurnal cash yaitu 40.000 dikali kursnya pada saat itu 1,63, kemudian akun receivable itu dari jurnal awal dikurangi penyesuaiannya menjadi 64.000 sehingga ada exchange gain 1.200. Kemudian ini bisa diketahui exchange gain atau loss secara keseluruhan dari pembelian itu ada loss 7.500 dan penjualan itu ada loss 800. Sekian. Terima kasih. Terima kasih ya. Silakan screen-nya. Saya akan lanjut ke materi berikutnya. Jadi materi yang berikutnya ini kita belajar dalam kondisi di mana suatu perusahaan mempunyai anak perusahaan di berbagai negara. Nah, jadi bagaimana kita bisa melakukan konsolidasi itu pada akhirnya. Nah, saya akan menggunakan slide dulu. Saya buat slide khusus, nanti kalau memang diperlukan saya bisa bagikan ke kalian ya. Nah, translasi itu terjadi karena ada subsidiary di negara lain yang tentu ketika melakukan akuntansinya dan pelaporannya dia menggunakan mata uang lokal, ya, yang kita sebut local currency. Ya. Nah, jadi ini local currency ini akan digabung dengan laporan keuangan induk yang memakai mata uang pelaporannya induk yang kita sebut reporting currency. Jadi reporting currency adalah mata uang yang dipakai oleh induk perusahaan. Kalau induk perusahaannya di Amerika Serikat, ini di Indonesia, tentu nggak bisa rupiah ditambahkan dengan dolar. Jadi rupiah harus diubah ke dolar. Nah itu tekniknya kita menggunakan dua cara. Cara pertama adalah translation, cara kedua remeasurement. Ya. Nah di sini tentu tujuannya apa? Tujuannya yang pertama menyajikan informasi akibat perubahan nilai tukar ini apa. Pasti perubahan nilai tukar kalau kita bicara di bab 12 itu akan memunculkan gain sama loss. Ya itu udah pasti. Jadi ada kemungkinan gain sama loss dari perubahan nilai tukar dari anak perusahaan ke induk perusahaan. Yang kedua,
tentu menyesuaikan dengan GAAP atau standar yang berlaku. Bagaimana dalam membuat consolidated financial statement. Dan yang berikutnya adalah bagaimana sih hubungan antara anak perusahaan sama induk perusahaan ini. Nah, terkait dengan penggunaan mata uang ini agak jelimet sedikit karena ada istilahnya yang disebut functional currency. Gitu ya. Kalau saya katakan itu mata uang utama, ini versi saya yang ditentukan oleh beberapa faktor. Nanti kita bahas faktor-faktor itu apa. Nah, jadi di sini kita punya 3 isu nih. Pertama ada local currency yang dipakai oleh subsidiary. Lalu ada functional currency, ya, yang harusnya ini menjadi mata uang yang baku ya untuk digunakan dalam pembukuan dan akuntansi. Dan yang terakhir adalah mata uang pelaporan dari parent. Tiga-tiganya ini bisa sama, bisa beda. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, kalau dalam konteks ini, kalau ternyata si subsidiary tadi oleh parent diteliti ya dengan faktor-faktor ini, terus dikatakan, oh Anda sudah menggunakan local currency yang juga functional currency. Jadi misalnya ini perusahaan di Amerika Serikat, ini di Indonesia. Dia sudah pakai EDR, rupiah, ya sebagai mata uang pelaporannya karena di Indonesia, dan ternyata itu juga functional currency-nya. Nah, kalau situasinya seperti itu, maka prosesnya adalah kita mengubah dari functional currency ke reporting currency. Nah, dengan cara demikian, maka kita melakukan translation. Jadi kalau mata uang lokalnya ini juga sudah merupakan functional currency, maka kita melakukan yang kita sebut translation. Bagaimana kalau ternyata si subsidiary ini sebenarnya perpanjangan tangan dari parent. Jadi dia hanya agen saja. Semua penjualannya itu ditentukan oleh parent, barangnya diimpor dari Amerika Serikat, dijual ke Indonesia. Ya, dia kayak sole distributor saja. Nah, salah satu faktor adalah kalau memang kebanyakan bisnis itu dikelola oleh parent, maka functional currency-nya sebenarnya bukan rupiah, tetapi US dollar. Nah, ketika reporting ini local currency-nya itu tidak sama dengan functional currency, ya dalam hal ini local currency untuk reporting pada di Indonesia itu rupiah, kemudian ternyata functional currency-nya adalah US dollar, maka ini ada yang kita sebut prosesnya remeasurement. Remeasurement apa? Sebenarnya bagaimana kita dari awal seolah-olah harusnya mencatat dalam dolar Amerika atau US dollar atau dalam functional currency-nya. Sehingga transaksi dalam mata uang lainnya, rupiah, dolar Singapura dan sebagainya, itu harus dibuat dalam bentuk accounting for foreign currency transaction yang sudah kita bahas pada bab 12. Jadi functional currency ini sebenarnya merekonstruksi ulang dari awal apabila seolah-olah perusahaan menggunakan functional currency bukan local currency, itu exchange gain atau loss-nya berapa? Itu ya bahasa lainnya ya. Jadi di sini kita kenal ada 2 pendekatan. Translation, nanti semuanya pakai current rate kecuali beberapa akun. Nah, ini kenapa? Karena prinsipnya adalah subsidiary tadi bergerak bebas, dia tidak terlalu diatur oleh parent. Jadi yang jadi fokus parent hanya net investment-nya saja. Nah, karena fokusnya net investment, nanti digabung itu dalam current rate-nya, maka sebenarnya kalau ada gain atau loss itu bukan arus kas, bukan cash flow, hanya karena mengubah aja, mentranslate dari mata uang subsidiary, misalnya rupiah, ke mata uang parent, US dollar. Makanya kalau ada selisih ya laba atau rugi dari translation, itu nanti tidak dilaporkan di net income. Karena memang tidak ada cash flow-nya, itu hanya karena perbedaan menerjemahkan saja. Nah, itu nanti ditaruh di stockholders equity sebagai other comprehensive income. Nah, kalau remeasurement beda. Remeasurement tadi kita bicara bahwa sebenarnya perusahaan tidak menggunakan functional currency-nya dalam accounting-nya. Sehingga
perlu diubah ke functional currency. Seolah-olah memang ada transaksi dari awal dengan functional currency. Oleh karena itu exchange gain dan loss-nya real. Ya, itu sebabnya dia akan dicatat nanti masuk ininya gain atau loss dari remeasurement-nya masuk ke income statement. Nah, di sini seolah-olah parent tadi itu menjadi bagian dari bisnisnya subsidiary menjadi bagian dari bisnisnya parent, atau seolah parent melakukan transaksi secara langsung dari transaksi subsidiary. Jadi subsidiary hanya perpanjangan tangan. Nah, ini yang dikatakan bahwa nanti kita pilih translation atau remeasurement itu akan menunjukkan hubungan antar afiliasi. Apakah subsidiary ini memang bebas, ya hanya dikendalikan investmentnya saja oleh parent, atau subsidiary ini merupakan bagian dari bisnisnya parent dan diatur sebagian besar oleh parent. Nah, ini yang dikatakan poin kedua. Ya. Sampai di sini ada yang bertanya? Belum? Oke. Ya. Nah, tadi kalau kita bicara hubungan dan kita bicara metode, maka akan ada 3 kemungkinan. Ya. Ini ada satu kasus, misalnya parent-nya di Amerika Serikat, subsidiary-nya ada 3 di Indonesia, 3-3-nya. Ya. Subsidi 1, subsidi 2, subsidi 3. Nah, subsidi 3 ini tidak distinct dan separable. Maksudnya dia memang diatur oleh parent. Ya. Karena diatur oleh parent, maka functional currency dari subsidi 3 adalah US dollar. Tapi karena berada di Indonesia, maka reporting currency-nya itu ada rupiah. Nah, karena akan dikonversi ke dolar, karena mata uang penyajiannya adalah dalam dolar, ini perubahan dari rupiah, ya, local currency ke US dollar, tapi sekaligus functional currency. Sehingga ini nanti diubah ke dolar dengan menggunakan temporal method, ya, dari IDR ke US dollar. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, subsidiary ini bebas beroperasi terpisah dari parent, ya. Parent hanya investasi saja untuk mendapatkan dividen atau nanti capital gain. Nah, tentu reporting currency-nya karena di Indonesia tetap Indonesian dollar. Dan karena beroperasinya di Indonesia kebanyakan, maka mata uang utamanya atau functional currency-nya juga Indonesian dollar. Subsidi 2 sudah dalam functional currency-nya. Sehingga di sini prosesnya adalah dari functional currency ke reporting atau presentation currency. Jadi di sini translation atau menggunakan current rate dari rupiah ke US dollar. Ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, subsidiary-nya di Indonesia, tapi banyak beroperasi di Singapura. Jadi misalnya perusahaan ini melaksanakan jual beli minyak mentah, ya, untuk di Singapura. Karena beli sama jualnya dalam dolar Singapura, maka parent memutuskan, oh ini functional currency-nya adalah dolar Singapura. Sementara karena di Indonesia, maka pelaporannya menggunakan rupiah. Nah, di sini ada situasi. Pertama dari mata uang pelaporan, mata uang lokal ke functional currency. Berarti ada remeasurement menggunakan temporal method dari rupiah ke dolar Singapura. Lalu karena akan dikonsolidasi ke parent dalam US dollar, ada perubahan dari dolar Singapura ke US dollar. Tapi karena dari fungsional ke reporting atau presentation currency, maka menggunakan translation atau current rate method dari Singaporean dollar ke US dollar. Remeasurement itu mengkonversikan dari currency lain ke functional currency, sehingga transaksi-transaksi yang menggunakan transaksi lain selain functional currency kita anggap sebagai foreign currency transactions. Efeknya akan dilaporkan di income statement. Sementara translation itu mengkonversi dari functional currency ke reporting currency. Transaction pada currency lain adalah transaksi yang independen. Prosesnya hanya mengubah mata uang saja, sehingga tidak ada efek ke income statement.
Di bagian slide ini ada yang nggak jelas atau ada yang ditanyakan? Saya persilahkan. Paham ya? Oke. Kita lanjut yang terakhir, 3. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Jadi secara umum, pertama, kalau tadi ada perusahaan di Amerika Serikat punya anak perusahaan di Indonesia, anggaplah Kentucky Fried Chicken gitu ya. Itu membuat laporan keuangan di Indonesia pakai rupiah. Nah, pakai standar akuntansi di Indonesia yang berbasis International Accounting Standard. Sebelum dapat dikonsolidasi, maka langkah pertama adalah ubah dulu dari standar akuntansi di Indonesia ke standar akuntansi di Amerika Serikat yang berlaku di negara parent. Kalau sudah, lihat ada tidak transaksi dalam mata uang asing yang belum disesuaikan kursnya. Maka sesuaikan dulu kursnya ya ke transaksi dalam mata uang asing ke kurs pada tanggal neraca ya. Jadi akan ada tambahan gain atau loss. Lalu yang berikutnya dilihat apakah dia menggunakan translation atau menggunakan remeasurement. Ya. Jadi kalau sudah gunakan translation sama-sama dalam dolar baru dikonsolidasi, ada proses konsolidasinya. Kalau nanti pakai remeasurement juga sama, berubah jadi US dollar, baru dikonsolidasikan. Ya, jadi di sini ini konsep dasar yang harus kalian pahami. Jadi konsep dasar ini adalah bagaimana kita bisa menentukan kapan pakai translation, kapan pakai remeasurement, kapan pakai kedua-duanya, itu satu. Yang kedua, step-nya yang harus dilakukan. Nah, nanti setelah ini saya akan bahas bagaimana kita melakukan translation dan remeasurement, teknik perhitungannya. Kemudian yang ketiga, kalian harus menguasai bagaimana ayat jurnal parent ketika melakukan equity method, bukan konsolidasinya, equity method. Baru yang terakhir, bagaimana melakukan konsolidasi. Dan dalam melakukan konsolidasi tidak ada yang rumit, nggak begitu sulit. Jadi lebih mudah, kalian sudah paham sebagian besar itu pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ya, jadi itu ya, ada 3. Pertama, basic ini harus dikuasai. Yang kedua, bagaimana proses melakukan translation sama measurement. Lalu yang berikutnya equity methodnya, sama yang terakhir adalah melakukan konsolidasi. Ada yang bertanya sampai di sini? Oke, sekarang kalau tidak ada, saya kembali ke buku. Sebagian besar sudah saya bahas, jadi saya akan skip sebagian ya, supaya tidak itu. Aduh, saya dulu ya, saya betulkan dulu hitungnya. Nah, ini tadi tujuannya ya, yang saya jelaskan di slide. Nah, sekarang faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh parent dalam menentukan functional currency dari subsidiary. Saya jelaskan sedikit. Yang pertama, dilihat aja arus kasnya. Arus kas masuk sama keluar itu mayoritas pakai mata uang apa? Apakah pakai mata uang lokal, atau pakai mata uang negara lain, atau pakai mata uang dari parent. Nah, itu satu faktornya. Tapi tidak satu itu saja, ada banyak faktor. Kalau semua faktor itu positif semua, ya berarti mata uangnya jelas yang mana, gitu ya. Yang kedua, harga jualnya. Apakah harga jualnya ditentukan oleh kompetisi lokal karena dijual di lokal, jadi kompetisi lokal, atau memang sebenarnya itu ditentukan oleh perubahan nilai tukar atau pasar dunia. Ya. Kalau dia produknya misalnya contohnya kayak crude oil ya, kemudian crude oilnya itu yang diperjualbelikan di Singapura, ya kemungkinan akan pakai mata uang Singapura. Gitu. Itu contohnya ya. Yang ketiga, pasarnya. Pasarnya di mana? Apakah pasarnya itu sebagian besar di pasarnya parent atau di pasarnya subsidiary?
Kalau di pasarnya parent, kemungkinan functional currency-nya adalah ini, currency-nya parent. Yang keempat, bagaimana pembayaran atas expenses-nya? Apakah itu kebanyakan lokal atau dalam mata uang asing? Ya, itu juga jadi faktor. Lalu sumber pendanaannya dari mana? Kalau dia butuh modal, apakah modalnya itu dari lokal, meminjam ke bank lokal, atau dari bisnis lokal, atau kebanyakan dari luar, terutama disediakan oleh parent. Itu juga faktor lain. Dan yang keenam adalah apakah volume intercompany transaction-nya banyak atau sedikit. Kalau volumenya banyak, terutama antara parent sama subsidiary, maka bisa jadi functional currency-nya itu menggunakan currency atau mata uang dari parent. Ini dasarnya. Nah, bagaimana menentukan itu terserah manajemen, tapi akan ada analisisnya, dan nanti kalau Anda jadi auditor, Anda lihat aja mana ininya, analisisnya. Nah, kalau Anda rasa itu sudah tepat, ya udah tinggal dilaksanakan, jalan terus. Ini tadi sudah jelas ya, kalau foreign currency itu adalah mata uang selain functional currency. Ada local currency, reporting currency. Kalau laporan keuangan dalam mata uang asing itu berarti dalam mata uang yang bukan laporannya parent. Terus ada temporal, ada current date. Definisinya dan sebagainya kalian baca. Nah, translation apa tadi sudah saya jelaskan. Nah, khusus pada remeasurement, ini agak unik karena aset akan dipisahkan menjadi dua. Aset moneter sama utang moneter dan non moneter. Ini aja. Dan ini harus kalian hafalkan. Tapi kan untungnya ujiannya open book ya, karena kan di rumah kalian boleh buka buku. Jadi kalian nggak perlu hafalkan, tapi kalian harus tahu. Ini contoh yang K1, 2, 3 sama seperti yang saya jelaskan tadi. Silakan mau pakai yang mana, pakai yang ini juga boleh. Tapi intinya bisa saja kasusnya hanya translation, kasusnya remeasurement, atau kombinasi translation dan remeasurement. Nah, kalau kita lihat intercompany foreign transaction, itu nanti kuncinya adalah apakah dia berbeda dengan functional currency. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini, misalnya, ini ada satu perusahaan di Amerika Serikat meminjam 1,6 juta dolar kepada perusahaan di Inggris. Nah, pertama kita lihat dulu dalam mata uang apa. Ya. Misalnya dalam mata uang US dollar, maka ini bukan transaksi dalam mata uang asing bagi parent. Untuk yang di Inggris tergantung functional currency-nya apa. Kalau functional currency-nya pound sterling, maka ini transaksi dalam mata uang asing. Chapter 12 berlaku di sini. Tapi kalau ternyata functional currency-nya juga US dollar, maka ini bukan transaksi dalam mata uang asing. Paham? Atau bingung? Ya, saya ulang sekali lagi. Perusahaan di Amerika pinjam uang ke subsidiary di Inggris. Jadi ini ada utang, ya. Ini ada piutang. Nah, bagi Amerika pakai mata uang apa? Oh, ternyata mata uangnya US dollar. Nah, kalau pakai mata uang US dollar, maka bagi Amerika ini bukan transaksi dalam mata uang asing karena dia akan terima dan akan bayar dalam US dollar. Bagi subsidiary di Inggris yang meminjamkan, itu tergantung. Kalau functional currency-nya British Pound, dan dia minjamkan dalam dolar, maka itu transaksi dalam mata uang asing. Tapi kalau ternyata menurut parent, oh enggak, itu transaksi kamu, functional currency kamu adalah US dollar. Maka karena US dollar ini peminjamannya sesuai dengan functional currency-nya, itu enggak boleh dicatat sebagai foreign currency transaction. Jadi tidak ada gain and loss dari foreign currency transaction. Nah, pertanyaannya kan ini berada di Inggris, ya kan? Dan ketika dia melakukan pembukuan, dia pakai British Pound. Betul, ketika membukukan dengan British Pound, dia akan mencatat gain atau loss. Tapi ketika dikonsolidasi, gain atau loss tadi harus dihilangkan. Nggak boleh ada. Itu poin penting yang harus kalian pahami. Oke ya. Kemungkinan kedua,
parent meminjam tapi dalam mata uang British Pound. Ya. Berarti bagi parent itu ada ini, ada apa? Ada transaksi dalam mata uang asing. Karena dia akan mengembalikan dalam British Pound. Jadi akan ada perubahan kurs. Bagi subsidiary, kalau fungsional currency-nya British Pound, maka itu bukan foreign currency transaction. Tapi kalau mata uangnya itu nanti fungsional currency dalam US dollar, maka akan ada foreign currency transaction juga dia. Jadi ini kemungkinan yang lainnya. Jadi di sini harus hati-hati, harus tricky. Poin penting adalah kalian tahu ini pakai functional currency-nya apa. Nah, dari situ baru kita catat yang tadi, yang langkah kedua ya, mencatat atau mengoreksi semuanya ke kurs pada tanggal neraca. Jadi itu basisnya functional currency. Nanti kita lihat contoh lah supaya kalian lebih paham. Rate yang akan dipakai ya, jadi pada umumnya yang paling gampang adalah translation. Karena translation itu aset semuanya sama liabilities itu pakai rate pada tanggal neraca atau current rate. Nah, kalau remeasurement ini yang harus kalian hafalkan. Mana yang kita sebut moneter, aset moneter atau liabilitas moneter. Yang paling gampang adalah kas semuanya. Ya. Lalu piutang, ya, termasuk uncollectible accounts-nya. Lalu ada deposit yang harus dikembalikan. Jadi kalau misalnya saya ngasih deposit nanti dikembalikan, maka deposit yang dicatat itu merupakan aset moneter karena dia akan dikembalikan dalam bentuk uang. Cash surrender juga ini dalam bentuk uang dikembalikan ya. Kemudian deferred income tax asset juga dalam bentuk uang. Nah, kalau utang itu yang semua utang pasti ya ada accrued notes payable, kemudian ada bonds payable itu semuanya. Deferred tax liability juga sama karena deferred tax asset itu masuk ke ini, masuk ke current ya, di sini ada current, maka liability-nya juga masuk ke ini menggunakan current atau aset moneter. Yang agak unik accrued expense. Kenapa accrued expense pakai current? Karena expenses itu dianggap menggunakan rate yang berjalan, jadi makanya ditulis ke dalam bentuk current dia. Ya, ini aja yang agak ini. Kalau yang lainnya sebenarnya dia ada aspek keuangannya jadi bisa masuk semua. Nah, yang lainnya selain itu pakai historical. Jadi kalau marketable-nya itu tidak untuk diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan, marketable securities diperjualbelikan, dia termasuk aset moneter. Tapi kalau enggak, bukan. Ya. Jadi ini historical semua. Jadi ini akan dimiliki dalam jangka panjang. Misalnya investment in subsidiary atau ini investment in someone's bonds ya, yang akan sampai jatuh tempo. Kalau marketable securities yang di ini untuk investasi jangka pendek ke nilai pasarnya itu masuk ke aset moneter, itu pakai current rate. Kemudian inventory nanti pakai cost historical ya, kapan dia mendapatkannya. Kalau lower cost or market ya tergantung. Kalau cost historical, kalau market pakai current rate. Gitu. Jadi mana yang lebih rendah ini? Prepaid insurance itu semuanya historical karena biasanya di prepaid jauh-jauh hari sebelumnya, bukan yang terakhir. Kemudian property, plant equipment sama accumulated depreciation-nya semuanya historical. Patent, goodwill, semuanya yang lainnya historical semua. Ini juga deferred income, other deferred credit, ini historical. Ya. Common stock ini historical, common stock, preferred stock sama other ini historical semuanya. Jadi historical pada tanggal transaksi yang ketika didapatkan. Untuk yang remeasurement juga sama-sama historical. Nanti retained earnings itu tidak ditranslate di sini, ditentukan aja. Dia di saldo awal atau saldo akhir. Kalau saldo awal lihat laporan keuangan tahun lalu, ya yang dalam mata uang yang sama. Tapi kalau saldo akhir kalian tambahkan saldo awal ditambah net income yang dihitung dikurangi dividen sama dengan saldo akhir. Ini juga sama ya pada retained earnings pada remeasurement juga sama. Sales itu akan menggunakan current semua. Sales kemudian expenses semua yang ini yang umum itu pakai current tapi termasuk sales. Nah, yang beda di sini kalau pada translation semuanya menggunakan average. Kenapa average? Karena dianggap
cost of goods sold, kemudian semua expenses ini terjadi merata sepanjang tahun. Jadi kalau terjadi merata sepanjang tahun, berarti kita tentukan setiap hari berapa rate-nya. Nah, cara menghitung rate rata-rata ada macam-macam, tapi yang penting mencari angka rata-rata. Misalnya rata-rata harian dari setiap tanggal 1 Januari sampai 31 Desember dicari rate-nya, dijumlahkan terus dibagi 365, itu dapat juga. Beberapa perusahaan, beberapa lembaga, misalnya di Indonesia, itu DJP mengeluarkan nilai tukar rata-rata, itu juga bisa dipakai, ya, walaupun dia sifatnya 3 bulanan atau bulanan, saya nggak ingat. Nah, kalau yang remeasurement itu semuanya historical, ya, semuanya historical pada tanggal terjadinya, gitu ya. Nanti cost of goods sold juga dihitung secara khusus nih, historical. Artinya kalau ada inventory ya pakai cost inventory pada awal kan, kemudian pembeliannya bisa average karena pembeliannya merata sepanjang tahun. Dikurangi dengan inventory akhir kapan belinya, pakai rate tanggal itu. Penyusutan ini tergantung kapan beli asetnya. Ya, kalau aset dibeli oleh parent ya pada tanggal akuisisi, pakai rate itu, termasuk amortisasinya, yang lain-lainnya juga. Ini yang membedakan. Tapi nanti kalian bisa melihat perbedaannya ketika kita melakukan proses melakukan translation sama remeasurement. Ini tadi yang saya katakan ya, yang saya sebut tadi nih. Kalau di case 1, loan-nya dalam British Pound, functional currency dari subsidiary British Pound, maka pada subsidiary itu bukan foreign currency transaction, tapi pada parent US. Kemudian case 2, tetap British Pound, tapi ternyata functional currency dari subsidiary itu US dollar. Maka ini akan jadi foreign currency transaction, ada gain pada subsidiary, ada juga gain atau loss pada parent. Kalau ternyata currency-nya dominansinya US dollar, sementara functional currency dari subsidiary itu British Pound, maka pada subsidiary ada gain atau loss dari foreign currency transaction, pada parent tidak ada. Nah, kalau pinjamannya dari US dollar, kemudian functional currency dari subsidiary juga US dollar, dan parent pasti US dollar, maka karena sama-sama US dollar tidak ada gain atau loss dari foreign currency transaction. Nanti dalam kasus yang ada di soal, kalian lihat ini. Nanti akan menentukan, oh ini perlu ada penyesuaian dulu terhadap foreign currency transaction atau tidak. Gitu ya. Sebelum berlanjut ke sana, ada satu kasus khusus. Jadi standar akuntansi di Amerika menyatakan begini, kalau perusahaan yang diinvestasi tadi berada pada satu negara yang inflasinya sangat tinggi, ya, maka functional currency-nya adalah functional currency-nya parent. Ya, karena apa? Karena kalau inflasinya sangat tinggi, berarti mata uang asing tadi melemah. Kalau melemah, itu akan banyak loss-nya. Ya, loss-nya akan besar. Nah, kalau loss-nya besar, kita menganut asas konservatif harus segera dilaporkan. Mana yang melaporkan loss? Current rate method, atau temporal method, translation atau remeasurement. Yang melaporkan loss adalah remeasurement. Oleh karena itu, kita gunakan remeasurement. Dalam arti functional currency pasti reporting currency parent. Jadi mata uang lokal itu pasti dikonversi ke functional currency sehingga loss-nya diakui. Jadi itu tujuannya. Kenapa kok functional currency-nya parent? Supaya loss segera diakui. Karena kalau pakai translation, loss-nya nggak diakui. Dia disimpan di other comprehensive income. Ya, itu dasarnya. Nah, yang disebut ekonomi dengan inflasi tinggi itu yang mana? Nah, misalnya ada satu kasus ini ya. Indeks harga pada Januari 2016 120, kemudian naik terus. Nah, kalau kita hitung per tahun, ya, ini kalau kita jumlahnya nggak sampai 100, cuma 84%. Ini salah caranya. Cara yang betul adalah kita ambil dari tahun ketiga 250 dikurangi tahun basis 120 dibagi tahun basis. Ternyata 108,3. Karena melebihi 100%, maka nanti untuk laporan keuangan dari subsidiary di negara ini itu harus di remeasurement, bukan di translation. Jadi harus di remeasurement supaya laba atau ruginya segera diakui.
Ada pertanyaan? Saya masih bombardir, saya khawatir kalian lost ya, agak ngawang-ngawang. Nah, kita mulai masuk bagaimana melakukan translation sama remeasurement, kemudian kita gabungkan dengan equity method sama akhirnya nanti membuat konsolidasinya. Yang pertama, kita tahu dalam akuisisi itu bisa saja ada selisih antara investment cost dengan book value, ya kan? Nah, misalnya contohnya di sini nih. Ada satu perusahaan ternyata ada excess fair value over book value, ya. Nah, diketahui ternyata excess itu ada 10.000 British pound itu ternyata dari equipment yang masa manfaatnya 5 tahun. Oke. Nah, pertama, kalau yang seperti ini kalian harus tahu saldo awalnya berapa. Saldo awalnya adalah 10.000 pound sterling. Ini diakuisisi tanggal 1 Januari 2016. Ya. Berarti saldo awalnya adalah 10.000 kali 1,5 rate-nya, 15.000. Itu yang harus kalian, ini saldo awalnya 15.000. Ini dari mana 15.000 ini? Saldo awalnya. Itu ya dari 10.000 kali 1,5. Kemudian selama 2016 diamortisasi kelebihannya. Sebesar berapa? 2.000. Nah, kalau kita pakai metode translasi, ya, maka kita akan menggunakan translasi, kita akan menggunakan average. Kalau yang remeasurement akan menggunakan historis. Jadi kalau translasi, maka 2.000 dikalikan 1,45. Ini akan menjadi depreciation expense dari excess. Nih, 2.900 ini. Ya. Nah, saldo akhirnya berapa? Saldo akhirnya sekarang tinggal 8.000 pound sterling. Kalau kita pakai translation, itu akan menggunakan current rate. Kembali ke atas ya, lihat tabel. Property, plant, and equipment akan menggunakan current rate. Berarti akan pakai 1,4. Saldo akhirnya 11.200. Ada selisih pasti. Nah, selisihnya berapa? 15.000 dikurangi penyusutan, dikurangi saldo akhir. Ada 900 translation loss. Jadi di situ supaya sama, maka ada translation loss sebesar 900. Bagaimana kalau perusahaan menggunakan remeasurement? Nah, kalau menggunakan remeasurement lebih mudah. Kenapa? Kalian lihat di sini tabelnya. Property, plant, equipment historical. Kemudian penyusutan juga historical. Jadi yang kita lihat adalah rate ketika properti ini diperoleh. Dalam hal ini pada tanggal akuisisi. Jadi dengan remeasurement, maka depreciation-nya pada historical cost 3.000 atau 2.000 kali 1,5. Saldo akhirnya juga 8.000 kali 1,5. Karena rate-nya sama, maka tidak ada remeasurement gain atau loss. Karena rate-nya sama. Oke, ada yang bertanya? Lanjut. Ya, pokoknya kalau kalian diam, saya lanjut. Bagaimana menghitung non-controlling interest? Menghitung non-controlling interest yang kalian lakukan adalah nanti pertama di-translate dulu atau di-remeasure dulu. Kalau sudah dapat laporan keuangannya dalam mata uangnya parent, baru dihitung non-controlling interest-nya berapa. Caranya sama seperti periode-periode sebelumnya. Jadi kalau ada reciprocal holding dan sebagainya, kalian hitung sendiri gimana ya. Jadi begitu dia berubah ke mata uang yang sama, baru kalian aplikasikan cara menghitung untuk non-controlling interest. Jadi nggak perlu berbeda gitu. Yang penting dapatkan dulu dalam mata uang yang sama. Nah, sekarang kita mulai satu, translation. Path Corporation, suatu perusahaan di Amerika, membayar 525 US dollar untuk mengakuisisi British firm, ya, perusahaan di Inggris yang namanya Star Company.
Nah, di sini kalau kalian lihat, net asset yang dibeli adalah 375. Berarti ada selisih di sini ya. Selisihnya 150, ya 375 tambah 150, ya 150. Berarti ada ekses nanti, ada kelebihan 150. Nah, pada tanggal akuisisi ini mudah kalau kita berapa yang di ini yang akan apa ya yang dari British Pound ke US dollar ya tinggal kalikan aja 1,5 karena semuanya 1,5. Ini bahkan termasuk capital stock dari tentunya kan sama 1,5 ya. Sehingga tadi si PET itu mengakuisisi total asetnya 570, dia membayar 525. Jadi ada selisih nanti sebesar 150. Nah, kemudian yang jadi persoalan adalah bagaimana kalau kita membuat pada tahun 2017, akhir tahun. Nah, selama 2017, mata uang pound sterling itu melemah terhadap US dollar. Ya, jadi nanti ini akan turun nih, semua angkanya akan turun, melemah. Ya, kemudian berapa? Oh, ternyata sekarang 1,4. Kemudian untuk kebutuhan translation, itu kita punya average exchange rate ya untuk beberapa akun yang perlu average. Kemudian membayar dividen pada tanggal 1 Desember, kita pakai rate pada tanggal pembayaran 1,42. Nah, ingat, kita cek dulu ada nggak intercompany transaction yang itu, yang nanti bisa mempengaruhi dia ada transaction gain, loss, dan sebagainya. Ada satu intercompany transaction, ya dalam dolar 84.000, dalam pound sterling 56.000. Si Star memberikan pinjaman kepada PET. Jadi ini piutangnya Star, utangnya PET pada 4 Januari 2017. Ketika exchange rate-nya masih 1,5. Ini yang penting. Advance dalam mata uang asing nomor 1. Berarti bagi PET itu bukan transaksi dalam mata uang asing. Karena PET pakai dolar. Kita lihat yang kedua. Star functional currency adalah British Pound. Maka pinjaman ini adalah transaksi dalam mata uang asing dalam perspektifnya Star. Star harus menyesuaikan dulu. Jadi nanti Star di pembukuannya akan membuat ayat jurnal ini. Ya. Karena pada masa itu tingkat itunya turun, ya. Jadi di sini sekarang 1,4. Nah, mata uang dalam dolarnya 84.000 dibagi 1,4 itu lebih tinggi sekarang. Jadi kalau ini jadi 60.000 dia. Dikurangi 56.000 sehingga ditambahkan 4.000. 4.000 advance, exchange gain 4.000. Ya. Ini pembukuan pada Star. Karena bagi dia pinjamannya adalah transaksi dalam mata uang asing. Itu tadi yang saya katakan. Jadi nanti kalian lihat dulu intercompany transaction ini siapa nih yang mencatat, perlu dicatat dua-duanya atau salah satu atau tidak sama sekali. Nah, yang berikutnya adalah translation. Nah, dari translation ya udah kalian tentukan translation rate-nya berapa. Ini semuanya ya pada aset itu pakai current rate. Lalu pada income statement ya expenses semuanya pakai average rate kecuali dividen. Ini yang selalu debit semua. Kalikan, dapatkan angkanya. Kosongkan dulu accumulated other comprehensive income. Ini kosong. Ini angka yang menyeimbangkan saja nanti. Lalu untuk yang kredit, accumulated depreciation yang aset sama utang semuanya pakai current rate, capital stock pakai historical rate, retained earnings kita lihat. Ini saldo awalnya berapa dalam dolar, dalam pound sterling dan dalam dolar. Kita lihat pada tanggal akuisisi karena saldo awalnya tanggal akuisisi. Nah, ini 75.000 atau 50.000. Ambil angkanya, taruh di situ. Diplak di situ. Ya. 50.000 sama 75.000. Sales dalam ini dalam average, kemudian exchange gain sama advance juga average. Karena ini pos pada income statement.
Nah, ini dikalikan, dapat angkanya, dijumlahkan. Mana yang lebih besar? Oh, ternyata lebih besar kredit. Sehingga kita dapat accumulated other comprehensive income 28.600. Ada yang bertanya? Ada yang bingung? Menghitung, ya. Ini mungkin kita nggak banyak latihan. Nanti di latihannya di problem. Problem saya kasih sebagai tugas saja nanti. Tapi belum sempat di exercise. Lanjut. Oke. Nah, yang berikutnya adalah equity methodnya. Equity methodnya bagaimana? Kita asumsikan PET sudah mencatat investasi, ya, kita nggak bahas itu. Lalu pada tahun itu ada pembayaran dividen pada tanggal 1 Desember, sesuai dengan kurs pada tanggal 1 Desember di debit cash credit investment in STAR. Oke ya. Nah, berdasarkan angka ini, si PET menghitung atau membuat income statement-nya STAR, atau STAR juga boleh diminta untuk membuat income statement-nya dengan angka US dollar sekarang, bukan British pound. Jadi diperoleh nanti ada net income 121.800. Ya. Lalu ini neracanya. Di neracanya nanti dimasukkan other comprehensive income pada ini, pada STAR. Jadi di STAR ada accumulated other comprehensive income yang nanti masuk di kertas kerja. Nah, berdasarkan angka ini sama angka ini, ya, angka 121.800 sama angka 28.600, maka dibuat jurnal ini. Mencatat share of income. Income from STAR 121.800, lalu other comprehensive income-nya kita catat juga di parent, ya, untuk menunjukkan bahwa itu nanti masuk di pembukuannya parent, gitu ya, masuk di laporannya parent 28.600, lalu selisihnya ke investment in STAR. Jadi investment in STAR dicatat lebih kecil. Seolah-olah other comprehensive income ini mengurangi investment in STAR. Kenapa begitu? Nanti berguna ketika konsolidasi. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita tahu tadi ada selisih. PET membayar 525, tapi book value-nya 375. Book value sama dengan fair value kecuali paten. Jadi ada selisih 150 ekses ke paten. Nah, paten ini ketika awal diakuisisi itu pada tingkat rate 1,5. Sehingga kalau dalam pound sterling 100.000. Jadi kalian harus tahu berapa selisih tadi paten tadi pada angka awalnya baik dalam dolar maupun dalam pound sterling pada rate pada tanggal akuisisi. Nah, kita ingat kalau translation itu aset akan dilaporkan pada current rate. Nah, current rate-nya kan 1,4. Ya. Jadi aset nanti harus dijadikan ke saldo akhirnya adalah ini disusutkan selama 10 tahun ya, 10 tahun. Berarti yang pertama kita hitung dulu amortisasinya berapa? Amortisasinya setahun 10.000 kali 1,45. Amortisasinya kita kurangkan income from STAR 14.500. Ya. Nah, yang kedua, berapa penurunannya pada paten? Penurunannya ada dua. Pertama karena amortisasi, kedua karena kurs. Caranya bagaimana? Caranya kita hitung saldo awalnya berapa? 150.000. Saldo akhirnya berapa? Dalam pound sterling 90.000 dikalikan 1,4. Sehingga kita kredit 24.000. Selisihnya itu pasti translation gain atau loss. Sehingga kita debitkan other comprehensive income equity adjustment from translation 9.500. Dengan dua jurnal ini, maka nanti di parent jurnal translation-nya akan ada comprehensive income-nya itu akan ada dua, 28.600 ditambah 9.500. Sementara pada subsidiary hanya ada satu, 28.600. Paham di sini? Ada yang bingung? Ada yang nggak ngikuti? Nah, ini dari mana angkanya ya? Saldo awal dikurangi amortisasi, nanti diperoleh saldo akhir, maka selisihnya adalah equity adjustment.
Ini juga cara perhitungan lain, saya nggak mau bahas lah terlalu detail. Kemudian apa impact-nya terhadap investment in subsidiary? Saldo awal 525 dikurangi dividen ditambah net income dikurangi unrealized loss translation yang awal dikurangi patent amortization kemudian dikurangi dengan unrealized loss untuk patent diperoleh 551.600. Nah, kalau sudah dapat paham angka ini kita masuk ke konsolidasi. Pertama income from Star ya, income from Star itu pertama dari laporan keuangan yang sudah ditranslasi dikurangi dengan paten. Jadi 107.300 itu satu yang harus kalian pahami. Ya. Yang kedua di sini kalian lihat yang kedua ini. Ini yang dari laporan subsidiary, ini yang dari equity methodnya parent. Yang ketiga, investment in Star-nya 551.600, kalian tahu angkanya dari mana, karena sudah dihitung di atas. 551.600. Nah, kalau sudah, kita buat ayat jurnal eliminasinya. Pertama, income dulu, ya kurangkan ke dividen, sisanya masuk ke investment in Star, 4.700. Yang kedua, kita hilangkan reciprocal account, 75, kemudian 300 kita munculkan paten, sisanya masuk ke 5250 sini, ke saldo awal tadi. Yang ketiga, tadi kan kita ingat di awal ya, equity method kita bebankan translation ke sini, ke investment in Star. Nah sekarang kita koreksi balik. Pertama, kita ambil 28 ini, karena ini udah dimasukkan di parent, jadi kita hilangkan. Ini kita kita kredit ya, karena ini debit kita kredit. Lalu 9.500-nya digunakan untuk mengurangi paten sehingga ke saldo akhir 800 mengoreksi investment in Star. Yang D kita catat amortisasi dari paten 14.500. Ya, dapat semuanya, selesaikan konsolidasinya selesai. Ada pertanyaan? Jadi penting bagi kalian tahu kenapa angka-angkanya seperti ini ya, 1.07, kemudian ini kok angkanya 551.600, ini kenapa 38.100, kenapa 28.600, kalian harus tahu. Karena angka-angka itu sangat berkaitan dengan proses eliminasi dan penyesuaian pada laporan konsolidasi. Oke ya. Nah, nanti kita ketahui bahwa ending transaction loss-nya 28.600. Nanti kalau tahun berikutnya 28.600 jadi saldo awal, tambah kenaikan atau penurunan terus dapat saldo akhir, gitu ya. Ini sekedar cara perhitungan aja. Ini dari mana 28.600 tadi? Dari perubahan beginning net asset ditambah perbedaan rate dalam net income sama perbedaan rate dalam dividen sehingga 28.600. Lanjut, ada yang bertanya? Oke. Bagaimana kalau remeasurement? Nah, kalau remeasurement, ya, ada pinjaman sebesar 84.000 tadi, ya dalam dolar kan, yang dipinjamkan ke PET dari Star. Nah, kalau remeasurement berarti functional currency dari Star adalah US dollar. Ingat ini ya. Jadi pertama, karena remeasurement berarti kan dari mata uang lokal ke mata uang fungsional. Mata uang fungsionalnya adalah US dollar. Mata uang lokalnya adalah British pound sterling. Nah, di sini advance itu tidak boleh diukur pada kurs pada tanggal neraca. Kenapa? Karena mata uangnya si PET maupun Star yang dipakai adalah US dollar. Jadi dia akan tetap dalam US dollar atau ekivalennya 56. Ini nggak akan ada gain atau loss dari exchange gitu. Jadi nggak ada adjustment itu tadi. Ya. Nah karena nggak ada adjustment, nanti advance to PET ya 56.000 ini langsung dikonversi ke angka dolar ketika
mereka melakukan transaksi. Itu satu yang perlu dipahami yang berbeda di sini. Yang kedua, penggunaan rate-nya. Semua yang moneter, ya, cash, account receivable, accounts payable, bonds payable, itu pakai current rate. Inventory pakai historical rate. Kita lihat inventory-nya FIFO. Berarti persediaan dibeli kapan? Dia nggak akan sama dengan 1,5 dan nggak akan sama dengan 1,4 juga, kecuali pasti tanggal 31 Desember. Misalnya diketahui, dibeli pada tanggal 1 Desember lah, makanya pakai 1,42. Aset yang lainnya, plan aset pasti dibeli dari awal, makanya pakai 1,5. Depresiasinya juga sama. Kemudian accumulated depreciation juga sama di sini. Lalu yang terakhir capital stock. Sales, kalau itu terjadi sepanjang tahun, kita pakai average. Ya. Wages and salaries juga dianggap terjadi sepanjang tahun, kita pakai average. Kemudian other expenses juga ini. Kalau dividen, karena dividennya itu fungsional dalam dolar, maka langsung ini pakai rate tanggal transaksi aja. Ya, ini reciprocal juga, saling menggantikan. Ingat, karena sebenarnya walaupun dalam British Pound, ini transaksi ini dalam mereka ini sebenarnya function currency-nya dalam US dollar, jadi reciprocal juga dia. Kita pakai aja rate pada tanggal transaksi tadi, ini angkanya saling sama. Retained earnings ke saldo awal, kita lihat ya dari laporan sebelumnya, atau karena ini baru diakuisisi pada awal tahun, ya pakai angka awal tahun. Nah, kalau sudah, jumlahkan dulu mana yang lebih besar. Ternyata lebih besar kredit. Selisihnya kita masukkan exchange loss on remeasurement 3.300. Ya, itu yang kita masukkan ke sana. Nah, khusus cost of goods sold, ya, cost of sales, ini kita hitung dengan cara begini. Inventory 31 Desember, karena pas akuisisi kita pakai exchange rate 1,5. Purchases itu dianggap merata sepanjang tahun, kita pakai average rate. Ya. Ini angkanya dijumlah, dapat cost of goods available for sale dikurangi inventory akhir. Nah, inventory akhir diasumsikan diperoleh pada tanggal 1 Desember dengan seri 1,42, pakai angka itu. Sehingga kita peroleh cost of sales 401.100. Angka ini yang ditaruh di sini. Akan jelibnya di situ nanti. Contoh di problem kayaknya ada beberapa kasus seperti itu. Nah, kalau sudah, ayat jurnalnya apa? Ayat jurnalnya lebih simpel nih untuk equity method. Karena kan diasumsikan dari awal sudah pakai US dollar. Jadi ini mencatat investasinya, lalu mencatat dividennya, mencatat income-nya. Nah, income-nya dihitung nanti buat juga ini ya, buat dulu laporan rugi labanya. Ini kebetulan aja langsung, tapi dari laporan rugi laba ketahuan berapa income-nya. 87.600. Nah, 87.600 nanti dikurangi dengan ini amortisasi paten, jangan lupa. Amortisasi paten karena semuanya pakai historical, jadi langsung angka 15.000. Sulit ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita buat aja. Yang A mengurangi income, ke investment, lalu reciprocal account-nya, ya, retained earnings, kemudian capital stock, paten, kemudian patennya diamortisasi 10%, 15.000, C, gitu ya. Dan yang D itu menghilangkan intercompany transaction advance tadi. Selesai, dapat semuanya lengkap, ya jurnal eliminasinya lengkap, baru kita selesaikan konsolidasi. Jadi remeasurement lebih simple, ya. Tapi di membuat ininya kalian harus tahu pakai rate berapa. Salah pakai rate ya ngaco semua. Ya. Itu keseluruhan. Ada satu materi ini nanti akan saya gabung dengan hedging, ya, tidak saya bahas hari ini. Itu materi kita. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, kalian latihan ya, dibagi 6 soal, itu dari exercise 14.3
sampai 14.8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, silakan dikerjakan, dibagi ke kelompok-kelompok tadi. Kita ketemu jam sekarang 12.25 kita ketemu ya. Membahas membahas ini exercise tadi. Terima kasih dari saya itu, silakan selamat belajar. Saya tetap join di ini di Zoom. Kalau kalian ada yang mau pas mengerjakan bingung dan sebagainya, silakan WA saya, nanti kita diskusi di Zoom. Oke, terima kasih, selamat mengerjakan. Sementara saya nonaktifkan suara.